Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor dari Raymond B. Cattell. Silakan disimak teman-teman. Raymond Cattell lahir pada 20 Maret 1905 di sebuah kota kecil di Inggris. Dia mengembangkan minat dalam sains sejak awal kehidupannya dan kemudian menjadi orang pertama dari keluarganya untuk kuliah. Dalam ilmu psikologi, ia berkontribusi dalam 16 faktor kepribadiannya, di mana dia menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi 16 komponen dasar kepribadian yang berbeda. Menurut Raymond, kepribadian merupakan suatu bentuk struktur kompleks dari trait dari berbagai macam kategori. Tujuan Cattell dalam mempelajari kepribadian adalah memperkirakan perilaku. Subjek penelitian Cattell adalah orang-orang normal yang kepribadiannya ia pelajari, bukan obati atau rawat. Dengan adanya hal ini, Cattell membuat suatu teori analisis faktor, yaitu sebuah prosedur statistik untuk mengukur faktor-faktor umum pada individu. Kemudian, Cattell juga menggambarkan struktur kepribadian dari trait yang memiliki berbagai macam kategori. Trait yaitu suatu struktur mental untuk menunjukkan keajekan dan ketetapan dalam tingkah laku itu, atau sebuah kecenderungan reaksi yang relatif permanen yang merupakan bagian dari kepribadian. Selanjutnya, dalam menggambarkan dinamika kepribadian, terdapat 3 hal utama, yaitu yang pertama dorongan atau motivasi dasar bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu sentimen, pola terstruktur dari sikap yang memperoleh energi dari dan dibentuk melalui hasil belajar. Yang ketiga yaitu attitude, konsep tentang tingkah laku spesifik sebagai respon terhadap suatu situasi tertentu. Berikutnya, terdapat proses perkembangan kepribadian yang meliputi yang pertama yaitu infansi, berumur 0-6 tahun, periode terpenting dalam perkembangan kepribadian. Pada tahap ini, anak sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara-saudara di sekitarnya. Yang kedua yaitu childhood, dari umur 6-14 tahun. Periode konsolidasi dikarenakan pada masa ini hanya sedikit saja masalah psikologi yang dialami. Yang ketiga yaitu adolescence, yaitu umur 14-23 tahun. Tahap paling bermasalah karena individu menghadapi konflik berupa kemandirian, jati diri, dan seks. Yang keempat yaitu maturity, umur 23-50 tahun. Pada umumnya merupakan periode kepuasan dan produktivitas karir individu, pernikahan, dan keluarga. Yang kelima yaitu late maturity, umur 50-65 tahun, perkembangan kepribadian dalam respon perubahan fisik, sosial, dan psikologis. Yang keenam yaitu old age, yaitu lebih dari umur 65 tahun, penyesuaian diri terhadap kehilangan orang-orang terdekat karena pensiun kerja, kesepian yang mendalam, dan perasaan tidak aman. Lalu, terdapat 3 jenis belajar untuk tujuan pengembangan kepribadian, yaitu yang pertama classical conditioning, pondasi dasar yang sangat penting bagi cara belajar yang lain karena mengkaitkan respon emosional dengan isyarat lingkungan. Yang kedua, instrumental conditioning, individu belajar untuk mencapai kepuasan terhadap tujuannya melalui kegiatan ataupun tingkah laku. Yang ketiga, integration learning, individu akan belajar untuk memaksimalkan kepuasan jangka panjang dengan memilih perilaku tertentu untuk diekspresikan dan perilaku lainnya untuk ditahan atau disublimasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.